Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Wahid. Jadi topik kita, pembahasan kita pada kali ini judulnya adalah Al-Wahid. Al-Wahid adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Maha Esa atau Maha Tunggal. Jadi makna dari Al-Wahid di situ ialah maknanya yang Maha Esa atau yang Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki sekutu, tidak ada yang menyerupai atau menandinginya. Jadi makna dari Al-Wahid di situ bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal atau yang Esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang bisa menyerupainya, dan juga tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu tentang ketauhidan, ya. Ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang Al-Wahid di situ. Esa dalam zat, sifat dan perbuatan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Wahid, Maha Esa atau Tunggal, Esa dalam zat, Esa dalam sifat dan perbuatan. Jadi tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ adalah Esa dalam zatnya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Tidak ada yang serupa, tidak ada makhluk yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Karena Khalik, pencipta, Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Makanya setiap makhluk tidak akan bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Esa dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang bisa menandingi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Esa dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyerupai dan Esa dalam perbuatannya. Jikalau manusia ingin melakukan perbuatan, tentunya hanya terbatas kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen sesuatu, misalkan belum terjadi, berusaha belum terjadi, itulah kelemahan dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala di situ Esa dalam perbuatannya. Setiap Allah Subhanahu wa taala pengen sesuatu pasti terjadi karena sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan sesuatu, kun fayakun, jadilah maka jadilah makhluk tersebut. Tidak ada yang dapat menciptakan seperti yang Ia ciptakan. Jikalau misalkan mampukah manusia menciptakan makhluk yang paling kecil di dunia ini?
Kalau mampu, tidak ada yang mampu sama sekali menciptakan hewan sekecil apapun, apalagi menciptakan manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan makhluk, khususnya di sini manusia. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang Al-Wahid di sini, tidak ada sekutu. Asmaul Husna Al-Wahid menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu dalam kepemilikan. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ tidak terbatas dan tidak ada sekutu yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu yang bisa memiliki kekayaan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekayaan tersebut. Tidak ada sekutu yang bisa memiliki dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tidak ada sekutu yang memiliki akhirat, surga, neraka, tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala di situ yang memiliki semuanya, dunia dan juga akhirat. Makanya di situ tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan dan peribadatan. Kekuasaan dalam hal kepemilikan tidak ada sekutu, dan juga dalam hal kekuasaan tidak ada sekutu. Hanya Allah Subhanahu wa taala di situ yang sangat mulia, yang berkuasa, yang memiliki segala sesuatu, ya. Hikmah memahami Al-Wahid. Bagaimana hikmah di situ memahami Al-Wahid? Dengan memahami Al-Wahid, umat Islam diajak untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan apapun. Makanya dosa yang paling besar di situ ialah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya. Apa-apa yang ada di dunia ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah yang menciptakan dunia. Allah juga yang menciptakan akhirat. Di situ hikmah kita memahami Al-Wahid. Bahwasanya Allah yang berkuasa, Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Mengamalkan Al-Wahid dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Wahid dalam kehidupan di situ? Mengimani dan meneladani Al-Wahid dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan memperkuat tawakal. Kita mengimani dan juga meneladani Al-Wahid di situ dengan cara apa? Di situ tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang kita perbuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan kita bahwasanya kita manusia tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala ada di sisi kita. Hanya berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali, jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Utamakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Prioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Makanya berharap, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Berkaitan dengan sifat Allah yaitu Al-Wahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Esa artinya tunggal di situ, ya. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluk di dunia ini di akhirat bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia
yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, seperti orang yang non-muslim, orang kafir yang menganggap Allah itu memiliki anak. Maka orang Islam mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu esa, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada makhluk yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tertandingi dalam segala hal. Allah memiliki kesempurnaan, kemuliaan yang mutlak dan juga keagungan yang mutlak, sedangkan makhluk hanya terbatas dan tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. Yang selanjutnya mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.